Shalom, selamat hari Sabat saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus di mana saja saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam acara kebaktian Sabat siang hari ini bersama Heavenly Light Ministry, Serving the Lord, Lighting the World, bersama Ibu Octavine Sumendap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami datang menyembah Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan yang baik beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami belajar dari firman-Mu, kami boleh mengerti dan firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Sabat ini saya akan membahas sebuah topik yang sederhana yang kita semua sudah kenal dengan judul Apabila Damai. Dalam bahasa Inggris dikatakan When there is peace. Saudara-saudara sekalian, ada seorang anak yang bernama Claire Crosby. Ia sangat populer dengan lagunya There is Peace in Christ. Saya tidak bisa mengumandangkan suaranya, tetapi saya ingin membacakan puisinya atau lirik dari lagu ini. There is peace in Christ. There is peace in Christ when we learn of Him. To the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words. Let them come alive. If we know Him mercy is, there is peace in Christ. Jadi ada damai di dalam Yesus Kristus bila kita belajar dari Dia. Kepada kasih yang memenuhi kita ketika Ia mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa kita. Mendengar perkataan-perkataannya, biarlah itu menjadi suatu kehidupan bagi kita. Jika kita mengetahui kasih karunia-Nya, maka ada damai di dalam Kristus. He gave us hope when hope is gone. Dia memberikan pengharapan kepada kita ketika tidak ada pengharapan. Dia memberikan kita kekuatan ketika kita tidak bisa memenuhi akan kehidupan kita. He gives us shelter in the storms of life. Dia memberikan perlindungan di dalam badai. Ketika tidak ada damai di bumi ini, maka ada damai dalam Yesus Kristus. Kira-kira itulah lagu yang dibawakan oleh Claire Crosby, anak yang berumur 5 tahun ini. Saudaraku yang kekasih, definisi dari damai, mari kita lihat. Damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Itu kira-kira definisi damai yang saya ambil dari dalam Kamus Bahasa Indonesia. Damai adalah sebuah harmoni. Jadi kalau ada keharmonisan di dalam kehidupan antar manusia, maka itu kita sebut dengan keadaan damai. Satu definisi lagi. Keadaan damai itu terjadi apabila tidak ada kekerasan dan sistem keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam sistem keadilan sosial, politik lokal, menyeluruh, dan secara global. Definisi damai di dalam politik internasional diartikan sebagai tidak ada perang, hal-hal yang paling berpotensi termasuk diantaranya ketidakamanan, kesenjangan sosial, otoritas dan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, rasisme, agama, dan radikalisme. Ini saya kutip dari
Kompasiana Oktober 1 tahun 2011. Itu adalah definisi tentang damai. Nah, mari kita lihat istilah damai ini. Kapan kita merasa damai? Damai bila tidak ada kekhawatiran dan kesusahan. Perasaan damai bila kita tidak memiliki penyakit, tidak ada penyakit yang hinggap di tubuh kita. Damai bila kita berkecukupan. Kita merasa damai bila tidak ada orang memfitnah kita. Kita merasa damai bila kita tidak patah hati. Kita merasa damai bila perkuliahan kita sukses, bila kita mendapat angka-angka yang bagus. Ini kira-kira keadaan yang saudara dan saya hadapi apabila ada kedamaian di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang kekasih, siapakah pembawa damai itu? Pembawa damai di dunia ini adalah Yesus Kristus. Dia telah lahir ke dunia ini di kandang Betlehem yang hina. Dia bergaul dengan manusia-manusia berdosa. Dia menjadi dewasa dan hidup di antara manusia. Memberi makan banyak orang dan menyembuhkan banyak orang sakit. Membangkitkan orang mati, menuntun orang menjadi baik, memberi keselamatan bagi semua orang yang mencari Dia. Luar biasa, Yesus Kristus yang kita sembah ini. Ia adalah sumber damai. Kalau tidak ada damai di sekitar kita, gapailah Kristus. Ulurkan tangan kita untuk mencari Yesus Kristus karena Dialah pembawa damai itu. Saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya kita berdamai? Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Bagaimana mau berdamai dengan diri sendiri? Yaitu dengan cara kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Adakah keadaan kita sendiri mempunyai emosi yang tidak stabil, pikiran yang tidak benar terhadap diri kita sendiri, atau kita sedang mengalami kesedihan sehingga kita tidak ada damai? Apakah kita khawatir tentang sesuatu hal? Apakah kita mengalami kedukaan? Apakah kita membuat sebuah kegagalan? Jadi kita mengintrospeksi diri kita dan melihat, berkaca kepada diri kita, apakah yang terjadi dengan pikiran kita, emosi kita, sehingga kita tidak mempunyai rasa damai. Nah, ada seorang yang bernama Horatius Spafford. Dia ini mencari damai dengan dirinya sendiri dengan cara mengarang sebuah lagu. Horatius Spafford hidup pada penghujung tahun 1800-an. Ia mengalami malapetaka yang luar biasa di dalam keluarganya. Ia kehilangan seorang putra dan kehilangan semua harta bendanya serta mata pencahariannya di tahun 1871 dalam kebakaran besar di Chicago. Beberapa tahun kemudian ia memutuskan untuk mengirim istrinya dan keempat putrinya pergi ke Eropa dengan kapal laut Ville du Havre untuk menyokong evangelisasi dari Dwight L. Moody, sahabatnya. Kapal laut ini yang memuat istri dan ketiga putrinya tabrakan dengan kapal laut lainnya di Laut Atlantik, dan hanya istri Spafford, Anna, yang selamat dari kecelakaan itu. Ketika Spafford berangkat dengan kapal laut untuk menemui istrinya yang berduka di Eropa, ia menuliskan kata-kata ini di dalam lagu When Peace Like a River. Dia katakan, "Baiklah, it is well." Ini dituliskannya di atas secari kertas
ketika kapalnya itu melewati tempat di laut di mana putri-putrinya tenggelam dan meninggal. Saudaraku, luar biasa iman dari Horatio Spafford. Ceritanya membuktikan bahwa kendati pun keadaannya yang sengsara, sedih, broken hearted, Horatio memiliki damai sentosa dengan Allah. Mengapa? Karena dia percaya apa yang telah terjadi ini ia tidak bisa perbaiki lagi. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kedamaian kepadanya. Itu sebabnya dia mengintrospeksi dirinya, kesedihannya. Kemudian dia menuliskan lagu ini dengan mengatakan, "It is well, it is well." Itu baik bagiku. Saudara-saudara, lagu When Peace Like a River ini sangat top ya, sangat terkenal. Di mana saja ada perkumpulan duka, lagu ini dinyanyikan. Lagu ini dinyanyikan mengenangkan bagaimana seseorang anak Tuhan yang begitu beriman mencari kedamaian di dalam Tuhan. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya bisa melakukan hal ini seperti Horatio Spafford. Dia mengintrospeksi dirinya, dia berdamai dengan dirinya dengan cara menggapai tangan Tuhan. Filipi 4 ayat 4-6 mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur." Horatio Spafford bisa melakukan itu oleh karena dia mengetengahkan keinginannya kepada Allah di dalam doa. Dia berdoa dan dia bermohon kepada Tuhan untuk menguatkannya. Itu sebabnya dia bisa mengucapkan kata-kata "it is well", dan dia juga bisa mengucapkan syukur. Saudaraku, tidak gampang. Kehilangan anak lelaki, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencaharian, kemudian kehilangan ketiga putrinya. Luar biasa. Namun ia mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan sehingga dia merasa ada kedamaian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam hati kita jikalau kita bergantung kepadanya. Dan dinasihatkan di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 7-9. Yang kedua, kita berdamai dengan orang lain. Kalau tadi kita berdamai dengan diri sendiri, maka yang kedua ialah berdamai dengan orang lain. Adakah saya salah paham dengan seseorang? Entah suami atau istri, kakak atau adik. Entahkan itu di dalam jemaat, kita salah paham, di tempat pekerjaan, di komunitas di mana kita hidup. Apakah orang pernah menghina dan memfitnah saudara atau saya? Apakah kita bisa berdamai dengan mereka? Adakah jalan keluar untuk berdamai? Ini adalah tantangan bagi kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seperti saya katakan tadi, itu adalah Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Kita melihat sendiri tadi cerita tentang pengarang lagu Apabila Damai, ya, Horatius Spafford. Dia berdamai dengan Allah. Jadi tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini, yaitu kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati. Saudara-saudara, saya ingin memberikan satu kesaksian pendek mengenai teman saya. Ia sakit hati sekali dibuat oleh menantunya yang telah menceraikan anak wanitanya. Jadi dia tidak mau lagi bertemu dengan pria ini. Dia marah dan dia tidak mau mengampuni menantu ini. Namun satu ketika menantu ini lewat di depan rumahnya dan masih memanggil mereka dengan kata mama dan papa. Padahal dia telah menceraikan anak perempuan dari teman saya ini. Tetapi mertua lelaki ini hatinya telah memaafkan menantu ini. Dia tetap berhubungan baik dengannya. Tetapi mertua perempuan ini tidak mau. Setiap kali ia ditegur oleh menantu ini, dia lari dan dia tidak mau bertemu. Dan dia memang seolah-olah tidak mau mengampuni. Namun suatu ketika menantu ini datang, lalu memeluknya dari belakang dan mengatakan, "Mama, saya minta maaf untuk kesalahan yang saya telah perbuat. Saya minta maaf. Saya juga telah minta ampun kepada Tuhan." Lalu akhirnya mertua perempuan ini yang telah mendapat nasihat banyak dari suaminya, karena suaminya menasihati dia, mengatakan, "Kalau kau tidak mengampuni menantu ini, maka engkau tidak akan melihat Allah." Seperti yang terdapat di dalam buku Ibrani 12 ayat 14. Jadi akhirnya ibu mertua ini mengampuninya. Dan dia bersaksi kepada saya, dia katakan, ketika saya mengampuni dia, maka saya mendapatkan suatu kedamaian yang luar biasa. Dan hubungan kami menjadi baik. Hubungan saya dengan besan saya pun menjadi baik. Dan anak ini pun sangat mencintai saya. Walaupun sudah cerai dari anak saya, tapi dia mencintai saya. Dia selalu membawakan oleh-oleh kepada saya. Dia selalu mengirimkan uang kepada saya. Ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa, saudara-saudara. Di mana ada pengampunan, ada damai.
Itu sebabnya ketika kita berselisih dengan orang lain, janganlah berkepanjangan. Kita harus mengampuni orang yang memfitnah kepada kita. Kita harus mengampuni orang yang menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kita, yang meremehkan kita, yang menghina kita. Oleh karena kalau kita mengampuni, maka ada kedamaian. Ada damai dalam Yesus Kristus. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan duniawi. Ini saya kutip dari Khotbah di Atas Bukit, halaman 37 alinea ketiga. Itulah damai Yesus Kristus. Yang terakhir adalah berdamai dengan Tuhan. Adakah kita membuat pelanggaran terhadap hukum Tuhan? Adakah kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan? Adakah kita melakukan hal-hal yang memalukan gereja Tuhan? Adakah kita berbuat dosa yang sama berulang-ulang kali? Saudaraku, berdamai dengan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 57 ayat 19 kembali mengatakan, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudaraku, jikalau kita mempunyai hati yang tulus dan jujur, maka kita akan mempunyai masa depan karena kita suka damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh kedamaian adalah bukti dari hubungan mereka dengan surga. Rasa manis dari Kristus mengelilingi mereka. Keharuman hidup, keindahan tabiat menyatakan fakta ke dunia bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Manusia memerlukan pengetahuan dari mereka yang telah bersama-sama dengan Yesus. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7, Roma 8 ayat 9 dan 14. Dikutip dari Khotbah di Atas Bukit, halaman 38, alinea kedua. Kristus adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6, dan misinya lah yang akan memulihkan damai ke bumi dan surga yang telah dirusak dosa. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang mempunyai kedamaian surga. Khotbah di Atas Bukit, halaman 372. Saudaraku yang kekasih, damai Yesus Kristus akan menyertai kita, akan menyertai pengikut-pengikut Kristus. Kutipan Khotbah di Atas Bukit, halaman 38, alinea 1. Para pengikut Kristus diutus ke dunia dengan pekabaran damai. Barang siapa oleh pengaruh kehidupan suci secara diam-diam dan tak sadar menyatakan kasih Kristus. Barang siapa oleh perkataan dan perbuatan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah adalah pembawa damai.
Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pekabaran kita pada hari Sabat ini adalah tentang damai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita. Maka kita akan mengalami pengalaman hidup kekristenan yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita bersalah kepada diri kita sendiri, kita harus memperbaikinya dengan cara mengundang Roh Tuhan hidup di dalam diri kita dan hati kita. Jika kita salah paham, tidak ada damai dengan orang lain, kita minta maaf, kita mengampuni. Dengan demikian kita mempunyai damai dengan orang lain. Jika kita tidak mempunyai damai dengan Tuhan, maka carilah Dia, berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu berserah kepada Tuhan, maka akan ada kedamaian di dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Raja Damai, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu. Betapa kedamaian itu kami dambakan dalam hidup di dunia yang berdosa ini. Ajarlah kami untuk selalu berdamai dengan setiap orang, dengan diri sendiri, bahkan dengan Tuhan pencipta kami, yang adalah Raja Damai. Bapa di surga, memberkati firman ini bagi setiap pendengar yang menikmatinya, agar supaya kami semua mempunyai kedamaian di dalam Yesus Kristus, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Raja Damai itu.